Okay, the first one I would like to tell you about the definitions of a report ya. Jadi definisi atau pengertian report itu apa? Actually you can browse by yourself. Anda bisa browsing sendiri sebetulnya. Tapi one of them I have what is it got here. Salah satunya saya sudah sampaikan di sini yaitu definisinya a text which presents information about something as it is ya. Jadi report itu adalah suatu teks yang menyajikan informasi tentang sesuatu apa adanya ya. Jadi bagian-bagiannya, kekuatannya atau kelebihannya, fungsinya, kemudian karakteristik umumnya. Kemudian it is written as a result of systematic observation and analysis. Jadi report itu adalah hasil tulisan sebagai hasil dari observasi, pengamatan dan analisa secara sistematik ya. Ini adalah pengertian report. Jadi tidak sembarangan teks report itu ditulis. Jadi harus ada observasi, harus ada analisa di dalam teks tersebut. Oke. Next one, what is the purpose then? Tujuannya apa report itu? Ya tujuan utamanya adalah a report is to give some information to the readers, or to present information about something as it is ya. Jadi tujuan utama dari suatu laporan adalah memberikan informasi kepada pembaca atau menyajikan informasi tentang sesuatu apa adanya. So, jadi sesuai dengan definisi di atas ya. Apa adanya. Jadi tidak berdasarkan opini ditambah-tambah enggak, tapi berdasarkan observasi tentang objek tersebut ya, tentang laporan tersebut. Oke. And then the next one, go on to the next slide. Oke, report can be classified into two part ya. Jadi report itu bisa dikelompokkan menjadi dua bagian ya, dua hal tentang dua hal ya. Jadi yang pertama itu what we call general statement ya, general statement. General statement itu stating classification of general aspect of things. Jadi menyebutkan tentang klasifikasi aspek umum dari suatu objek yang akan dibahas. Itu adalah general statement ya. Termasuk misalkan menjelaskan tentang suatu binatang itu definisinya apa misalkan. Kemudian derivation of word-nya, asal-usul katanya apa. Kemudian tentang informasi umum itu semuanya masuk ke general statement. Ada yang bilang itu masuk classification ya, ada yang menamai classification ya. Jadi sama. Jadi general statement itu tentang informasi umum intinya seperti itu ya. Jadi definisi itu ya pengertian misalkan menjelaskan tentang apa sih katakanlah kalau animal itu apakah gajah itu ya. Gajah itu adalah definition. Kemudian derivation of word itu adalah asal-usul kata. Itu juga masuk general statement ya. Jadi misalkan tentang public place ya, tentang tempat-tempat umum ya. Misalkan katakanlah alun-alun itu apa? Alun itu asal katanya dari apa gitu. Itu merupakan masuk ke kategori general statement. Kemudian general information ya penjelasan umum tentang suatu objek, belum spesifik ya. Jadi sifatnya belum spesifik terhadap objek yang akan disampaikan. Itu masuk ke general statement ya. Sekali lagi, yang masuk general statement adalah tentang definisi, kemudian asal-usul kata, dan informasi umum. Okay, everybody. And then the second one it is what we call description ya. Jadi yang kedua itu masuk ke kelompok description. Description itu menjelaskan tentang what the phenomenon under discussions. Jadi menjelaskan tentang gejala-gejala yang dibahas ya, gejala yang dibahas. Ya termasuk bagian-bagiannya secara detail dari objek tersebut ya. Penampilannya katakanlah seperti itu, karakteristiknya, ciri-ciri khasnya apa saja kan spesifik ya. Kemudian kualitasnya seperti apa, kemudian kebiasaannya dan perilakunya atau sikapnya. Nah, semuanya itu termasuk di dalam kategori description. Tuh ya. Sekali lagi, general statement itu tentang menjelaskan tentang definisi, derivation asal-usul kata, dan informasi umum. Sedangkan description itu kalimat-kalimat yang menjelaskan tentang penampilan, karakteristik, kualitas,
kebiasaan, perilaku, dan juga termasuk informasi khusus atau informasi penting yang menjelaskan tentang objek yang dibahas. Oke, demikian everybody, it's that clear ya. Jadi ada dua hal seperti ini. Oke, let's go on to the next slide.